وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah azza wa jalla kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya dari rumah-rumahnya yang ada di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah bersabda, hadis yang sering kita dengar. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin, dalam satu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah. Jadi Rasulullah mensifati masjid adalah sebagai baitun min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsluna kitaballahi, mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran itu sesama mereka, saling mengajarkan. Illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali Allah akan berikan ganjaran berupa diturunkannya kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi ini yang kita cari dalam kehidupan dunia ini, tenang, Pak. Hati tentram, damai, ketenangan. Ternyata ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang sifatnya abadi adalah ketenangan di masjid, ya. Dan ketenangan ketika mempelajari Al-Quran. Dan mempelajari ilmu agama ini bagian dari mempelajari Al-Quran, karena ilmu agama itu masdar atau sumbernya semuanya dari Al-Quran dan hadis yang mulia, hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga akan meliputi orang-orang yang berada di masjid itu dengan rahmat Allah. Wa ghasyiyat alaihimur rahmatu, mereka juga akan diliputi rahmat dari Allah. Kemudian wa haffathumul malaikah, mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat. Di antara makna menaungi ini adalah mendoakan. Jadi malaikat mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Tidak hanya malaikat, disebutkan dalam hadis lain sebagai ya syahid atau penguat, saksi penguat dari hadis ini, sampai-sampai ikan, wahattal hitan, ya, sampai-sampai ikan yang ada di laut memohonkan ampunan bagi orang-orang yang belajar ilmu agama. Ini luar biasa. Sehingga mempelajari ilmu agama ini, Pak, disebut oleh para ulama, di antara fadilahnya adalah babun min abwabil maghfirah, satu pintu dari pintu-pintu ampunan. Jadi pintu ampunan Allah kan banyak, abwabul maghfirah banyak. Salah satu pintunya adalah dengan mempelajari ilmu. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, kata Allah, innal hasanat yudhibna sayyiat, ya. Kebaikan yang kita lakukan itu konsekuensinya adalah penghapus dari dosa. Dan kita semua tidak ada yang maksum, ya Pak, ya. Karena itu sudah keniscayaan bagi yang namanya anak Adam. Kata Rasulullah, kullu ya bani Adam khatta'un, setiap anak Adam itu pasti akan jatuh ke dalam dosa. Namun karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah jadikan bagi kita sesuatu yang bisa menghapusi dosa itu. Di antaranya apa, Pak? Dengan melakukan kebaikan berupa menuntut ilmu agama. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu sifat, ini sebagai mukadimah pengajian kita, yang mesti kita tanamkan dalam hati kita. Dan ini sifatnya para muttaqin, ya, para salihin, orang-orang yang bertakwa, orang saleh.
di kalangan para sahabat yang Allah sebutkan sifat mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. Apa kata Allah? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah. Jadi mereka orang yang giat bersedekah. Wa qulubuhum wajilat, dan hati mereka takut, penuh dengan rasa takut. Wa annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir turun kepada para sahabat, ya. Ayyutunal ata'a, mereka para sahabat itu gemar memberikan pemberian, bersedekah gitu. Wahum khaifuna, sementara mereka khawatir, takut alla yutaqabbala minhum, ya, supaya mereka takut, ya, agar tidak diterima dari mereka. Li khaufihim ay yakunu qad qassaru fil qiyam, karena mereka khawatir, takut kepada Allah, ayyakunu qad qassaru, karena mereka merasa, ya, telah melakukan taksir. Taksir itu artinya kelalaian, ya, fil qiyam, dia dalam melaksanakan ibadah berupa sedekah dan yang lainnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini adalah, ya, sifat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dari hadis Aisyah. Jadi ketika ayat ini turun, Aisyah berkata radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Artinya Allah memberikan rezeki kepada mereka, rezeki itu mereka berikan lagi, mereka sedekahkan gitu, ya. Sedangkan hati mereka takut, ya, getar, bergetar hati mereka, takut. Maka Aisyah bertanya, walladzi yasriku wa yazni wa yashrubul khamra, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah dia yang mencuri, yang berzina, meminum khamar, meminum minuman keras, wa huwa yakhafullaha azza wajal, dan dia takut kepada Allah? Qala la, maka Nabi menjawab, qala la ya binta Abi Bakar, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar. Ya binta Siddiq, tidak wahai anak perempuan As-Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli, yang dimaksud dengan ayat ini adalah para sahabat yang sholat, wa yasum, dia yang berpuasa, wa yatasaddaq, dia bersedekah, wa huwa yakhafullaha azza wajal, sementara dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Pak. Ya, jadi orang yang takut tidak diterima amalnya itu orang yang puasa, orang yang sholat. Karena kita nggak tahu, terkadang kita merasa ujub dengan ibadah kita, merasa bangga, masya Allah, ya, hebat betul saya nih, ya. Orang belum ke masjid, saya sendiri yang di masjid ini, yang lari-lari semua, ada rasa bangga, Pak, ya. Ternyata itu, Pak, bisa, ya, mengurangi keikhlasan kita, dan sahabat takut sekali. Sekali. Bahkan sahabat itu, Pak, Umar Ibnu Khattab itu, ya kan, kalau tidak ada orang, masya Allah, khusyuknya luar biasa. Tiba orang datang ke beliau, ya, tertawa ceria gitu, ya, tidak menampakkan kekhusyuannya di depan manusia. Ya, ini adil, karena mereka takut sekali, takut mereka dengan ria, ya kan, takut mereka dengan bangga diri. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena ini, Pak, ya, ini adalah fitnahnya orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah sholat, hidayah sunnah, ujub, ya. Maka untuk itu kita mesti mawas diri, jangan sampai ibadah kita yang banyak kita lakukan sia-sia. Ada orang yang ujub dengan hartanya, ya, merasa kalau bukan saya yang bantu, gak akan jalan dakwah itu.
Ini orangnya, na'udzubillahi min dzalik ya. Enggak akan jalan yayasan itu kalau bukan karena saya. Ini orangnya, ini nih orangnya. Nih, na'udzubillahi min dzalik. Terkadang ada yang seperti itu. Na'udzubillahi minal khudlan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghurur ya, dari tipu daya syaitan yang terkadang itu merupakan talbis iblis terhadap orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Ya. Jadi memang luar biasa syaitan, Pak ya. Orang yang sholat saja dibuatnya ujub, bangga diri kan gitu. Sehingga apa? Sehingga yang dilihat itu kekurangan orang. Sementara dia lalai dengan memeriksa hatinya. Kalau seandainya dia ikhlas ya. Ya kalau ada orang yang lalai dia nasihati dengan baik, bukan dia ya misalkan menceritakannya dan lain sebagainya, dan itu Pak ya bisa merusak hati dan keikhlasan kita. Ini sangat penting sekali, dan ini pembahasan ini Pak dikaji dalam kitab-kitab tazkiyatin nafs. Karena ini penting sekali ya. Jadi kalau Bapak ingin beli buku Pak, ada judulnya Ad-Da' wad Dawa, itu bagus sekali. Jadi harus banyak juga kita membaca buku-buku yang seperti itu untuk supaya kita terjauh dari yang namanya sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit hati. Ini penyakit hati nih ya. Ini termasuk penyakit hati yang bahaya, yang bisa berdampak negatif terhadap ya diri kita, amalan kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk kepada hadis yang terakhir pada bab maja'anna ba'dhu hadhil ummah ya'budul awsan. Jadi bab yang kita bahas sebelumnya adalah hadis-hadis Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran Al-Hadis yang menyebutkan bahwasanya sebagian umat ini, kata penulis ya, akan beribadah menyembah kepada berhala. Kita masuk pada dalil yang terakhir nih Pak ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa li muslimin an Thauban radhiyallahu anhu, dari oleh Imam Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim maksudnya. Dari sahabat Thauban, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu telah bersabda, innallaha zawaliya al-ardh. Innallaha zawaliyal ardh. Sesungguhnya Allah telah melipatkan bagiku bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat bahagian timur dan barat dari bumi itu. Dan ini Pak akan kita bacakan ntar ya, syarah hadis ini dalam Al-Minhaj syarahnya Imam An-Nawawi. Ini kata Imam An-Nawawi termasuk min mu'jizatihi al-zahirah. Ini termasuk mukjizat Nabi yang jelas kan itu. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiyali minha, dan umatku akan mencapai kekuasaan mereka dari apa yang telah dilipat bagiku ya dunia itu. Ya baik bagian timur dan baratnya itu. Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad, dan aku telah diberikan dua perbendaharaan merah dan putih. Nah, ini Pak, ini dicocok logikan oleh ya para spesialis akhir zaman biasanya. Bahwasanya ini artinya di akhir zaman ya kekuasaan umat Islam itu, khalifah itu akan ada di Indonesia. Lihat hadis ini kan merah putih, maksudnya bendera Indonesia ini. Artinya di akhir zaman itu khalifah itu akan berpusat di Indonesia. Bahkan ada juga yang ngaku Imam Mahdi dengan dalil ini. Imam Mahdi itu orang Indonesia, lihat, memang ada dalilnya kan gitu. Tapi sangat disayangkan mereka tidak membaca syarah penjelasan para ulama kan gitu. Yang mana ini sudah final, sudah dibahas oleh para pakarnya. Wa inni, kemudian dan aku sungguh sa'altu Rabbi, telah meminta kepada Rabbku, kepada Allah ya, li ummati, untuk umatku, an alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin. Janganlah Allah membinasakan umatku dengan sanah-sanah. Di sini maksudnya jadbun adalah pacaklik atau kemarau panjang. Jadi Rasulullah meminta, berdoa kepada Allah supaya Allah tidak membinasakan umatnya, kita ini kaum muslimin ya, dengan ditimpakan
pacaklik, kemarau panjang, kekeringan yang merata. Bi'ammatin ini artinya yang bi'am, ya, menyeluruh. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan aku juga meminta kepada Allah supaya jangan Allah berikan, ya, apa namanya itu, Allah kuasakan, ya, atas mereka, atas kaum muslimin, musuh dari selain mereka. Fayastabiha baydatahum, ya, maka mereka akan menghalalkan, artinya menguasai kekuasaan mereka kaum muslimin, yakni orang-orang kafir itu. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku telah berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya. Qala ya Muhammadu, Allah berfirman, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan, apabila aku telah menetapkan sebuah ketetapan, fa innahu, maka sesungguhnya ketetapan tersebut la yuraddu, tidak akan tertolak, akan terjadi. Wa inni a'taituka, dan aku telah memberikan kepadamu, li ummatika, untuk umatmu, alla uhlikahum, aku tidak akan membinasakan mereka, yaitu umat Rasulullah, bisanatin ammatin, ya, dengan memberikan paceklik, ya, kekeringan yang merata. Wa alla usallita alaihim, dan aku juga tidak akan menguasakan atas mereka, aduan, musuh, min siwa, dari selain anfusihim, kalangan mereka. Fayastabiha baydatahum, jadi baydatun ini akan ada beberapa maknanya, Pak. Akan kita baca di syarahnya nanti, syarah Syekh Shalih Al-Fauzan juga akan ada tambahan dari syarahnya Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj fi syarh Sahih Muslim, Imam An-Nawawi. Walau ijtama alaihim, apabila telah berkumpul atas mereka, mengepung mereka, yakni mengepung umat Islam itu, biaqtariha, musuh-musuh Islam, orang kafir dari segala penjuru dunia, gitu ya. Ya. Hatta yakuna ba'duhum, sampai menjadi sebahagian mereka, yuhliku ba'dan, membinasakan sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'dan, dan menawan sebagian mereka sebagian yang lain. Kemudian beliau kuatkan dengan dalil yang berikutnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, akhrajahu Muslim, nomor hadis 2889. Nah, ini saya cek langsung, Pak, ya. Dalam Sahih Muslim ini ada syarahnya, gitu ya. Ya, ketemu hadisnya, ya, dengan nomor yang sama. Kemudian warawahul Burqani fi sahihi, dan telah mereka Imam Al-Burqani dalam sahihnya. Wazada, beliau menambahkan, Al-Imam Al-Burqani menambahkan, ya, tambahan dalam riwayat beliau, wa inna ma akhafu ala ummati, jadi ini tambahan, ya, dan ini juga dari Nabi, gitu. Ini tambahan lafaz hadisnya, ini lafaz dari Imam Al-Burqani. Wa inna ma akhafu ala ummati, sesungguhnya hanya saja yang aku khawatirkan menimpa umatku, al-a'immatal mudillina, para imam, ya, yang menyesatkan. Imam di sini maknanya dua, Pak. A'immah, ada namanya a'immatun fid din, ada namanya, ya, a'immatun fi wulatil umur, kan gitu. Jadi al-ulama wal umara nih, wal umara. Ada imam dalam keagamaan, ada imam yang menguasai, ya, negeri kaum muslimin. Jadi yang Nabi takutkan itu, Pak, para imam-imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu, kalau seandainya telah jatuh pedang atas mereka, maksudnya terjadi peperangan. Ini akan kita baca syarahnya, Pak, ya. Lam yurfa' ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat peperangan itu, perang terusnya. Dan ini sampai detik ini kita saksikan, Pak, ya. Waqi' ataupun terjadi apa yang telah disabdakan Nabi. Akan terjadi perang. Perang ini memang sudah menjadi ciri hari kiamat, memang. Tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu, tidak akan ditegakkan hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai satu kabilah atau sekelompok umatku mengikuti orang-orang musyrik.
Ini syahid daripada bab ini, bahwasanya ada sebagian umat Nabi Muhammad akan menyembah berhala. Memang ada sekelompok ya kaum dari Nabi Muhammad ya, mereka akan awalnya toleransi yang kebablasan itu. Akibat siapa Pak? Akibat al-a'immah al-mudillin. Akibat para imam yang zahirnya ulama gitu ya, namun liberal. Ini yang ada juga di beberapa negeri di Arab ya. Bahkan dia murid Syekh bin Baz pernah Pak di salah satu di Saudi itu Pak, dia murid Syekh bin Baz. Dia membolehkan apa namanya itu musik. Kemudian membolehkan ikhtilat. Enggak apa-apa ikhtilat itu katanya. Sehingga itulah yang mempengaruhi Jazirah Arab sekarang. Ini ulama yang menyesatkan orang-orang liberal. Sehingga bahkan judi itu boleh. Ada yang mengatakan na'udzubillah. Ya kan? Musik-musik itu boleh, sehingga mereka sampai menyewa artis internasional buat konser musik. Ini para penyesat ya. Al-a'immah al-mudillah itu yang telah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Dubai itu Pak, itu ada namanya Bait Ibrahimiyah. Jadi suatu rumah besar, bangunan besar ya, itu semua rumah ibadah ngumpul di situ. Ada patungnya bagi Hindu, patung Buddha bagi penganut Buddha, ada gerejanya, ada sinagognya Yahudi gitu ya. Dan dia mengatakan kita ya bersaudara gitu ya, bebas nak milih agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Pak, memang betul apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang merupakan mukjizatnya, akan ada nanti umat ini akan mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta tu'badu fi'amun min ummatil awsan, sampai ada sekelompok umatku yang akan fi'am ini sama dengan fi'ah, ta'ifah sama, dan sampai akan menyembah satu kelompok dari umatku ya berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati, sesungguhnya akan terjadi pada umatku kadzabuna 30 pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semuanya mengaku nabi. Ini ya nabi-nabi palsu akhir zaman Pak, banyak sekali ya, sampai di Indonesia pun ada yang ngaku nabi. Ada kemarin tahun berapa tuh ya, Ahmad Musaddiq gitu ya, bahkan ada yang ngaku Jibril ya, Lia Edan itu ya, iya aku Jibril, na'udzubillah. Kemudian Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq, akan senantiasa ada. Ini mana la tazalu, itu akan senantiasa eksis. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku 'alal haqqi, yang berada di atas al-haq, kebenaran. Namun hanya satu Pak ya, karena saingannya 72 gitu ya. Lihat dalam hadis ini jangan sirah mufrad. La tazalu ta'ifatun itu kan mufrad, musannanya apa Mas? Ta'ifatani ya, jamaknya ta'ifat ya, ta'ifatun kan. Iya, jadi akan ada satu kelompok saja dari umatku yang akan eksis konsisten di atas kebenaran, mansuratan, akan senantiasa ditolong oleh Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak bermudarat kepada mereka, tidak berbahaya bagi mereka atas orang yang membiarkan mereka. Wala khalafahum, dan orang yang menyelisih mereka, karena yang menyelisihinya banyak Pak. Yang menyelisihinya satu taifah ini, satu kelompok ini 72 ya kan, dia cuma satu ya. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ya amrullah, urusan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah zat yang maha tinggi, yang maha suci lagi maha tinggi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, terjemahan kira-kira dari dua dalil di atas. Baik, sekarang kita masuk kepada syarah hadis ini yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan.
Qala syarihu hafizahullah, tarjamatu Thauban huwa maula Rasulillah. Biografi Thauban. Thauban itu adalah mantan budak. Jadi maula itu artinya apa? Mantan budak. Tergantung konteks ya. Maula itu terkadang maknanya sayyidi, ya maulaya, ya sayyidi gitu ya. Iya. Tapi kalau maula dinisbatkan kepada Allah, jangan pula diartikan mantan budak, naudzubillah kan. Maka bahasa Arab ini Pak, bahasa yang sangat kaya kosakatanya. Ya, maknanya terkadang banyak. Nah, kalau orang hanya menginginkan satu makna saja, beda dengan bahasa Indonesia Pak ya. Kalau bahasa Indonesia sinonimnya dikit ya. Kalau sinonim bahasa Arab itu banyak. Iya. Anta maulana fansurna kan gitu. Anta maulana itu lain-lain lagi makna maula. Bukan maula yang maknanya mantan budak. Kalau di sini maula maknanya adalah mantan budak. Jadi Thauban ini adalah sahabat dan mantan budak Rasulullah SAW, kemudian telah dimerdekakan oleh beliau. Sahibahu, Thauban ini telah menemani Rasulullah, walazamahu, dan bermulazamah, belajar ya, belajar secara pribadi. Itu maksudnya mulazamah itu Pak ya. Iya, dengan Rasulullah. Wasakana ba'dahu asyama, dan setelah bersama Nabi ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau tinggal di negeri Syam. Wa mata bi Himsa sanata 54 Hijriyah. Beliau meninggal di negeri Hims, ini salah satu daerah di Syam ya, pada tahun 454 Hijriyah. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah bersabda, zawa liyal arda ay tawaha, yaitu Allah telah melipat, itu arti tawa yatwi, Allah telah melipat ya bumi itu ya. Wa ja'alaha majmu'atan kahayati kaffin, kemudian Allah jadikan ya berkumpul bumi itu ya seperti kahayah, seperti gerakan ya ataupun kondisi bentuk ya telapak tangan. Fi mir'atin yanduruhu, pada cermin yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya artinya apa Pak? Artinya bumi itu ya dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sesuatu kecil itu yang bisa digenggam oleh tangan ya, yang bisa dikepal ya oleh tangan, dan bisa dilihat dicermin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa absara, lantas kemudian Nabi melihat, ini diantara mukjizat beliau ya. Lantas kemudian Nabi melihat ma tamlikuhu ummatuhu, apa yang akan dikuasai dari bumi itu oleh umatnya Rasulullah SAW. Min aqsa masyarikil ardi, dari ujung belahan timur bumi ini, wa magharibiha, dan belahan baratnya. Jadi semuanya dilihat oleh Nabi gitu Pak ya, nampak gitu. Kok bisa? Ya, itu kekuasaan Allah. Ya, itu termasuk mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma zuwiya li minha, ini secara i'rab ya, beliau membahas dari sisi bahasa Arab ya. Yuhtamalu ayyakuna mabniyan lil fa'il ya. Ma zuwiya li ya, li itu ya untukku, ini ada kemungkinan dia mabni sebagai fa'il. Wa ayyakuna mabniyan lil maf'ul, ada dua kemungkinan, atau dia sebagai maf'ul gitu ya, sebagai pelaku subjek ya fa'il, atau sebagai objek ya. Kalau sebagai pelaku ya itu nggak mungkin Pak ya, mazuya minha ya, karena pelakunya pasti Allah gitu ya. Ya, yang telah melipat bumi itu siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, namun yang tepatnya ini maf'ul ya, jadi bumi itu dilipat sebagai objek ya.
Kemudian wa utitul kanzaini, dan aku diberikan dua perbendaharaan. Al kanzaini kanzu Kisra. Yang dimaksud dengan dua perbendaharaan itu Pak, yang pertama satunya adalah perbendaharaan Kisra. Kisra itu